Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia. Dan kita aturkan salawat dan salam semoga terkirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para hadirin yang jamaah salat maghrib yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kembali kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah bahagian kedua setelah sebelumnya kita jelaskan secara ringkas terkait dengan hadis Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diperjalan malamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat yang paling mulia, malaikat yang paling agung tatkala itu, yaitu Jibril alaihi salam, menggunakan kendaraan yang disebut dengan Buraq. Perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit, melewati langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, 5, 6 dan 7, sampai kepada Sidratul Muntaha, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah beliau menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling agungnya adalah kewajiban salat 5 waktu, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ibadah itu dari ibadah-ibadah yang lainnya, dan diwajibkan di tempat yang paling mulia, di tempat yang paling tinggi yang bisa dicapai oleh makhluk tatkala itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentu saja berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya yang Allah wajibkan di bumi, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui malaikat Jibril, yang kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau melakukan Isra dan Mi'raj dengan jasad dan ruh beliau, dan itu terbukti dengan beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan itu dengan menaiki Buraq, yang dikatakan bahwa dia adalah hewan berwarna putih yang lebih tinggi daripada keledai dan lebih rendah daripada bighal. Dia hewan. Tatkala dia dinaiki, tentu saja yang menaikinya adalah seseorang, ruh dan jasadnya. Kalau hanya sekedar mimpi atau cuman ruhnya saja, maka tidak mungkin disiapkan kendaraan Buraq untuk beliau. Dan disitulah letak keluar biasaan kejadian ini, di mana diingkari oleh sebagian atau bahkan seluruh orang-orang musyrikin, dan sebagian sahabat pun menjadi ragu, bahkan ada yang murtad karenanya.
Karena apa? Karena kejadian tersebut menurut mereka tidak masuk akal. Yang harusnya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tatkala itu harus ditempuh selama 1 bulan. Nah, ini Rasulullah hanya dalam 1 malam saja. Beliau kembali ke Mekah sebelum datang dan tiba waktu subuh. Sebelum tiba waktu subuh. Luar biasa. Nah, maka para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj seperti yang telah kita ceritakan di pertemuan sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Di langit yang pertama, beliau berjumpa dengan Nabiullah Adam alaihi salam. Dan ulama menyebutkan hikmah-hikmah kenapa para nabi dijumpai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di langit yang berbeda-beda. Di langit yang pertama justru yang dijumpai oleh Nabi adalah Nabiullah Adam. Kenapa? Karena beliau adalah nenek moyang seluruh manusia. Beliau adalah nenek moyang seluruh manusia, Abul Bashar. Kemudian di langit yang kedua, beliau berjumpa dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Yahya dan Nabi Isa sangat dekat masanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Yahya juga disebutkan karena bersamaan dengan masanya Nabi Isa alaihissalam. Maka beliau berjumpa dengannya di langit yang kedua. Di langit yang ketiga, Nabi berjumpa dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kenapa dengan Nabi Yusuf? Karena disebutkan bahwa Allah telah berikan kepada beliau separuh ketampanan yang ada di dunia. Dan Allah jadikan kelak, disebutkan dalam sebagian riwayat, para penghuni surga seperti Nabiullah Yusuf alaihissalam nantinya. Para penghuni surga ketampanannya kelak seperti Nabiullah Yusuf alaihissalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala separuh ketampanan yang ada di dunia ini. Nah, ini para jamaah sekalian. Kemudian di langit yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Kenapa dengan Nabi Idris? Disebutkan karena Nabi Idris ini merupakan nabi pertama yang berjuang dan berjihad dalam rangka membela agama. Beliau yang pertama melakukannya. Maka beliau diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijumpai oleh Rasulullah SAW di langit yang keempat. Kemudian di langit yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun dan Nabi Musa bersaudara. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dengan Nabi Musa alaihissalam bersaudara. Makanya disebutkan di dalam sebagian hadis, Rasulullah mengatakan kepada Musa, huwa akhi, beliau adalah saudara laki-lakiku. Walaupun bukan artinya saudara dalam pengertian saudara sekandung, bukan. Karena para nabi dan para rasul Allah jadikan bersaudara semuanya. Maka Nabi Musa, Nabi Harun adalah saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di langit yang ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim? Sebab beliau berasal dari keturunan Nabi Ibrahim. Beliau berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita runut nasab beliau sallallahu alaihi wasallam, maka ketemunya pada Nabi Ismail bin Ibrahim. Walaupun ada khilaf perbedaan pendapat ulama terkait dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ada poin-poin kesepakatan di kalangan para ulama. Seperti beliau sallallahu alaihi wasallam sampai kakeknya yang ke-21 Adnan itu disepakati oleh para ulama. Nah, dari Adnan sampai Nabi Ibrahim ini yang diperselisihkan.
Tapi sepakat ulama, Adnan ini dari keturunannya Nabi Ismail bin Ibrahim. Dan Adnan itu merupakan kakek ke-21 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, ya, bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Malik bin bin Fihr bin Malik ibn Nadar, ya, bin Kinanah bin Khuzaimah, kemudian bin Malik bin Mudar bin Nizar, ya, kemudian bin bin Adnan, dan yang terakhir Adnan. Itu yang sampai kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Ada memang perselisihan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan nama-nama itu. Namun ada poin-poin kesepakatan ulama di dalamnya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan nabi-nabi tersebut karena memang ada hikmahnya. Kemudian dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini Nabi SAW juga mengalami peristiwa-peristiwa yang besar. Salah satu peristiwanya juga disebutkan oleh para ulama, di sanalah beliau diperlihatkan oleh Allah umat-umat yang sangat banyak. Umat-umat yang sangat banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan ada seorang nabi bersamanya 3 sampai 9 orang pengikutnya. Ada seorang nabi bersamanya pengikutnya cuma 2 orang. Ada seorang nabi bersamanya 1 orang pengikut, dan ada seorang nabi yang sama sekali tidak ada pengikutnya. Yang sama sekali tidak ada pengikutnya. Maka diperlihatkanlah kepadaku hitam yang besar. Aku sangka itulah umatku. Ternyata dia Musa bersama kaumnya. Lalu diperlihatkan kepadaku hitam yang lebih besar lagi. Maka ternyata itulah umatku, dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sebagian ulama mengatakan ini terjadi dan diperlihatkan kepada Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat penting dan bersejarah di dalam agama kita. Dia merupakan kejadian yang luar biasa, yang maha dahsyat, yang bukan hanya berkaitan dengan alam dunia, alam bumi, tapi juga berkaitan dengan alam langit. Peristiwa yang luar biasa yang tidak akan pernah terjadi setelahnya. Peristiwa yang seperti ini hanya dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama berbeda pendapat, apakah Nabi itu di Isra Mi'rajkan lebih dari 1 kali atau cuma sekali. Namun pendapat yang lebih kuat yang dipegang oleh kebanyakan para ulama, dan itu yang dirojihkan oleh Imam Ibnul Qayyim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sekali saja. Hanya sekali saja. Dan itu mukjizat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, yang menunjukkan kedudukan beliau yang sangat tinggi dan benarnya beliau sebagai utusan Allah dan semua yang beliau bawa dari risalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mendustakannya merupakan sifat dari sifat-sifat kemunafikan, sifat dari sifat kekafiran. Nah, dia hak, benar, bukan cerita dongeng, bukan kisah-kisah khayalan, atau hanya sebuah cerita yang disebarkan dari lisan ke lisan. Tidak. Dia benar, namun semua itu bisa kita yakini, bisa kita ketahui dengan iman,
dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika Allah mengabarkan, Rasulullah SAW memberitakan, maka pasti hak, pasti kebenaran. Walaupun akal ini mungkin sulit untuk menerimanya. Kenapa? Akal itu diberikan batasan oleh Allah. Hanya sedikit Allah berikan padanya ilmu. Makanya disebutkan di dalam hadis, atau bahkan disebutkan di dalam Quran, di surat Al-Isra sendiri, surat yang mengisahkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa kata Allah? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit, kata Allah. Dalam surat itu juga Allah mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu berhenti terhadap apa yang kamu tak punya ilmu padanya. Kenapa? Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimahumullah, mereka membahas peristiwa Isra Mi'raj ini dalam berbagai bidang ilmu, dalam berbagai disiplin ilmu, dibahas oleh para ulama al-mufassirun. Para ulama ahli tafsir membahas ketika menafsirkan surat Al-Isra, mereka singgung peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Para ulama dari kalangan muhadditsin, para ahli hadis juga membicarakan, karena hadis-hadis yang menceritakan tentang Isra dan Mi'raj mencapai derajat mutawatir. Puluhan para sahabat, belasan para sahabat meriwayatkan hadis ini. Oleh karenanya dibahas oleh para ulama ahli hadis, dan juga disinggung oleh para ulama ahli sejarah. Dalam pembahasan sirah Nabi SAW diceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Di dalam pembahasan akidah, ulama juga memasukkan termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini dan mengimani peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Makanya peristiwa ini dicatat dalam sejarah, bahkan ditulis tulisan-tulisan khusus membahas tentang Isra dan Mi'raj, seperti kitab yang dikarang oleh Imam As-Suyuti, judulnya Al-Ayatul Kubra fil Mi'raji wal Isra, dikarang oleh Imam As-Suyuti. Juga Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengarang kitab judulnya Al-Isra wal Mi'raj. Beliau karang dalam satu jilid tebal menjelaskan peristiwa Isra dan Mi'raj secara detail. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan perhatian para ulama tentang Isra dan Mi'raj ini. Pertanyaannya jamaah sekalian, kapan terjadi Isra dan Mi'raj ini? Kapan terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini? Kebanyakan manusia menyangka bahwa Isra dan Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab. Dan itu umumnya diyakini atau dipercayai bahwa Isra dan Mi'raj itu katanya terjadi pada tanggal 27 Rajab. Nah, makanya dirayakan pada waktu itu. Nah, padahal kalau kita melihat kitab-kitab para ulama yang menuliskan tentang Isra dan Mi'raj ini, ternyata ulama beda pendapat. Kapan terjadinya Isra dan Mi'raj? Jangankan tanggalnya, bulannya saja ulama berselisih pendapat. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan ada sekitar 10 pendapat tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj itu. Sebagian ulama mengatakan Isra dan Mi'raj terjadi di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan katanya. Ada lagi yang berpendapat bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi di bulan Syawal. Ada juga yang mengatakan di bulan Rabiul Awal, tanggal 27 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan Rabiul Tsani. Ada yang mengatakan di bulan Muharram. Dan ada yang mengatakan di bulan Rajab. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, bulannya saja ulama berselisih pendapat.
apalagi tanggalnya. Apalagi tanggalnya. Dan Imam Ibnu Dihyah di dalam kitabnya ada Wajab min bayani wad'id wadda'ina fi Rajab, beliau mengatakan zakara ba'dul qussas, sebahagian tukang kisah berkata dan menyebutkan annal Isra, bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj kana fi Rajabin, terjadi di bulan Rajab. Wa hadza inda ahli ta'dil wa takhrij ainul kadhib. Dan kata Imam Ibnu Dihyah, nah, pendapat yang mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj terjadi di bulan Rajab, menurut para ulama, menurut orang-orang yang adil, menurut ahli hadis, merupakan ainul kadhib, kedustaan yang nyata. Nah, itu kata Imam Ibnu Dihyah rahimahullahu taala di dalam kitabnya tersebut. Nah, ternyata pendapat yang mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab, pendapat yang paling lemahnya dari pendapat para ulama. Kebanyakan ulama mengatakan Isra dan Mi'raj itu terjadi setahun sebelum hijrah. Ada juga yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah. Jadi banyak pendapat ulama itu tentang kapan terjadinya Isra dan Mi'raj ini. Mana yang paling sahih dari pendapat para ulama? Yang paling sahih wallahu a'lam. Yang paling sahih apa? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kenapa kita tidak tahu? Ya karena tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan dan menyebutkan Isra dan Mi'raj itu terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Tidak ada. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi kita yakin dan percaya, walaupun kita tidak tahu kapan bulannya, kapan tahunnya, kita yakin dan percaya Isra dan Mi'raj betul-betul terjadi pada diri Rasulullah SAW. Itu poin pentingnya. Kita tidak tahu kapannya, tidak masalah bagi kita. Yang paling pentingnya ini terjadi pada diri Nabi SAW, dan kita ambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, ulama juga menyebutkan kenapa peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak disebutkan ya dan tercatat dalam sejarah secara detail. Ya karena kata para ulama memang dalam malam Isra dan Mi'raj itu tidak ada amalan-amalan khusus, tidak ada amalan-amalan tertentu yang dikerjakan. Beda dengan perayaan Idul Fitri, Idul Adha. Disebutkan jelas Idul Fitri tanggal 1 Syawal, Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jelas kenapa? Ada amalan-amalan khusus yang dilakukan pada waktu itu. Beda dengan malam Isra Mi'raj, tidak ada amalan-amalan khusus yang dilakukan dan dikerjakan pada waktu itu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya melakukan seremonial pada waktu itu ulama mengkritik. Ya kenapa? Dari sisi sejarah saja tanggal dan bulannya belum jelas. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah rahasiakan hal tersebut tentunya dengan hikmah dan keagungannya. Dan ulama menyebutkan sesuatu itu terkadang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang ada maksud dan hikmahnya. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Ya kan? Allah rahasiakan yang pasti terjadi di bulan Ramadan. Nah, tapi tepatnya tanggal berapa? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 27 Ramadan. Itu apa namanya? Lailatul Qadar. Ada juga yang mengatakan tanggal 17 Ramadan. Walaupun ini pendapat yang agak jauh. Karena di luar dari 10 malam terakhir. Ada yang mengatakan tanggal 29 Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 21 Ramadan. Ulama beda pendapat. Yang paling kuatnya ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar terjadi di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan. Pastinya wallahu a'lam. Pastinya wallahu a'lam. Nah, kenapa Allah rahasiakan?
supaya orang itu jangan hanya bersemangat pada waktu itu aja. Coba kalau misalnya disebutkan malam Lailatul Qadar terjadi pada tanggal 27 Ramadan misalnya, nyata jelas hadisnya misalnya. Nah, orang bisa jadi cuman semangat pada tanggal 27 Ramadan saja. Kenapa? Nah, itu malam Lailatul Qadar. Malam-malam lainnya bagaimana? Mungkin bisa jadi mereka agak bermalas-malasan. Tapi ketika dirahasiakan itu malam, kita akan semangat untuk terus mencarinya, terutama di malam-malam ganjil, terutama di 10 hari terakhir Ramadan. Ya kan? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ada hikmah yang terkandung ya di dalamnya sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala. Naam. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ulama menegaskan tidak ada amalan-amalan tertentu, ritual-ritual tertentu, seremonial-seremonial tertentu, atau apa saja yang dilakukan yang terjadi di malam Lailatul Qadar. Yang harusnya kita lakukan mengambil hikmah dan pelajaran yang terjadi pada malam Isra dan Mi'raj tersebut. Pada malam Isra dan Mi'raj tersebut. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya hikmah dan pelajaran yang kita bisa petik. Salah satunya bagaimana ya dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini hendaknya kita melakukan pendekatan iman melebihi pendekatan akal. Jangan sampai akal kita ini menolak wahyu Allah, menolak hadis Rasulullah, bahkan menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala gara-gara sulit diterima oleh akal. Jangan seperti itu. Pendekatan pada iman itu lebih kita unggulkan daripada yang lainnya. Kenapa? Karena di dalam perkara agama ini memang ada perkara-perkara ya yang mungkin kita belum bisa memahaminya dengan akal. Tidak usah jauh-jauh, perkara ruh saja. Kita yakin ruh ada bersama kita kan? Ketika kita berada dimanapun, ruh akan menyertai kita. Tapi bisa tidak kita mensifatkan, menggambarkan ruh itu bagaimana? Kan tidak bisa, padahal ada dalam diri kita. Nah, ini para jamaah sekalian, pendekatan iman yang harus lebih kita dahulukan. Kemudian juga bagaimana dari peristiwa ini kita bisa melihat keagungan solat itu. Ya, itulah yang harus kita petik. Jangan hanya kita ya berada pada hari tersebut bersukacita melakukan perayaan-perayaan sementara kita lupa solatnya. Ya, padahal peristiwa agung di dalam Isra dan Mi'raj adalah bagaimana kita harus mengagungkan solat 5 waktu itu. Karena pada peristiwa itulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan solat 5 waktu. Kemudian yang lebih besar daripada itu, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala fis sama, Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Karena Allah mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas langit dan Allah berbicara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kemuliaan yang beliau dapatkan. Ulama mengatakan di antaranya Imam Ibnul Qayyim lebih dari 2000 dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Bukan di mana-mana, bukan berada di semua tempat, tapi berada di atas sana, tinggi di atas sana, tidak serupa dengan makhluk, tidak boleh diserupakan dengan makhluk, dan tidak butuh dengan makhluknya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa Rasulullah telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Ada 3 orang nabi yang diberikan kekhususan seperti ini, yang langsung diajak bicara oleh Allah, yang lainnya melalui perantaraan malaikat Jibril. 3 nabi ini saja yang Allah khususkan bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Nabiullah Adam alaihi salam. Karena Rasulullah mengatakan wa kana nabiyyan mukallama. Beliau adalah seorang nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah.
Yang kedua, nabi yang kedua adalah Nabi Musa alaihissalam, karena beliau dikenal dengan Kalimur Rahman, nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah Ar-Rahman. Dan yang ketiga adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ulama juga membahas terkait apakah pada peristiwa Isra dan Mi'raj itu Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat Allah, bagaimana melihatnya? Apakah dengan mata kepala atau dengan mata batinnya? Ulama beda-beda pendapat ulama dalam masalah ini. Berbeda pendapat di dalam masalah ini. Nah, walaupun poin yang terpentingnya bukan itu. Rasulullah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, na'am, pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Namun apakah Nabi langsung melihat Allah? Ini yang berselisih para ulama. Iya, ulama mengatakan dengan berdalilkan dengan hadis ketika Rasulullah ditanya, "Apakah engkau melihat Rabbmu?" Beliau mengatakan, "Nurun anna arah." Cahaya, bagaimana mungkin aku bisa melihatnya? Nah, ini jamaah sekalian, kalau dengan mata kepala tidak. Ya, karena sebagaimana juga yang disebutkan oleh Nabi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan dilihat ketika masih di dunia ini. Nanti di akhirat baru Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada manusia untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini juga kita bisa dapatkan akan kemuliaan derajat seorang hamba yang disifatkan dengan abdun, ubudiyatun. Kenapa? Rasulullah ketika di Isra Mi'rajkan oleh Allah, Allah panggil nama Nabi kita dengan sebutan hamba, abdun. Lihat dalam surat Al-Isra itu. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalan malamkan bi abdihi. Allah tidak mengatakan bi Muhammadin. Allah tidak katakan begitu. Tapi bi abdihi, dengan hambanya. Kenapa? Karena memang derajat penghambaan itulah yang paling pantas yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk nabi kita. Dan itu berada pada derajat tertinggi yang beliau miliki. Disifatkan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukan hamba yang lain, tapi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kemuliaan besar yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini pula, atau di dalam kisah Isra dan Mi'raj ini pula, kita bisa mendapatkan bahwasanya di dalam peristiwa ini menunjukkan keagungan dua tempat suci. Yang pertama Masjidil Haram, dan yang kedua adalah Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Ini tempat yang suci yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari sanalah Rasulullah diangkat ke atas langit. Jadi yang namanya Isra itu kan Isra Mi'raj. Dibedakan, kalau Isra saja perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra. Kalau Mi'raj itu dalam bahasa Arab artinya isim alat untuk naik ke atas. Ya, semacam tangga yang dipakai oleh Nabi dan malaikat Jibril untuk naik ke atas. Nah, itu namanya Mi'raj. Itu namanya apa? Itu namanya Mi'raj. Nah, subhanallah, Allah menjadikan peristiwa Isra dan Mi'raj ini dihubungkan dengan dua tempat suci, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dan ternyata Allah jadikan dua tempat itu sebagai kiblat kaum muslimin. Kiblat kaum muslimin pertama adalah Masjidil Aqsa. Itu kiblat pertama kaum muslimin. Kemudian setelah Nabi berdoa memohon kepada Allah, barulah kiblat dipindah ke arah Ka'bah, ke arah Masjidil Haram. Tapi Allah jadikan dan muliakan dua tempat tersebut
sebagai tempat kiblat kaum muslimin. Naam, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kemuliaan beribadah di tempat tersebut. Makanya beribadah di Masjidil Haram, ya, Rasulullah SAW menyebutkan lebih utama dari 100.000 solat dibandingkan di masjid-masjid yang lain. Masjidun Nabawi 1000 solat, Masjidil Aqsa 500 solat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kemuliaan Baitul Maqdis, kemuliaan Masjidil Aqsa, dan dia adalah milik kaum muslimin, dan kaum muslimin naam berada dengannya, berada di atasnya dalam keadaan mulia. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya setelah adanya ujian, setelah adanya musibah yang datang, maka akan datang kemudahan dan kemuliaan, akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat dari peristiwa Isra dan Mi'raj, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun itu mendapatkan cobaan-cobaan yang luar biasa. Di tahun itu istri tercinta beliau meninggal dunia. Di tahun itu paman beliau Abu Thalib meninggal dunia, yang sangat membela Nabi. Di tahun itu Nabi berdakwah ke Taif, dilempari kepalanya sampai berdarah, sampai Nabi SAW diblokade, tidak boleh masuk ke Mekah. Ketika sudah pulang, tidak berhasil ke Taif, Nabi kan pulang ke Mekah. Nah, orang-orang Taif ya menghasut penduduk Mekah, membuat fitnah supaya Nabi Muhammad jangan masuk lagi ke Mekah. Subhanallah, betapa sedihnya Rasulullah tatkala itu. Pada saat itulah Allah muliakan beliau dengan Isra dan Mi'raj ini. Ya, ini menunjukkan kepada kita setelah datangnya kesulitan, setelah datangnya musibah, maka akan datang kemudahan demi kemudahan. Maka ini membuktikan kebenaran firman Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan akan ada kemudahan, sesungguhnya setelah kesulitan pasti akan datang kemudahan. Nah, kesulitan ketika semakin berat, ujian ketika semakin berat, maka akan semakin dekat yang namanya pertolongan. Istilahnya orang, habis gelap terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang. Nah, ini diperumpamakan para ulama seperti waktu malam. Waktu malam paling gelapnya itu kapan? Awal malam, pertengahan malam, atau akhir malam? Mana yang paling gelap? Awal, pertengahan, atau akhir? Hah? Bukan pertengahan, akhir malam itu yang paling gelap. Bukan pertengahan malam. Malam itu semakin mendekati akhir semakin gelap. Nah, ketika lihat, ketika akhir malam kan gelap kan, betul-betul gelap ketika itu. Bintang sudah mulai apa? Sudah mulai hilang. Dalam waktu yang bersamaan sebentar lagi terbit fajar. Nah, itulah istilah orang, habis gelap terbitlah terang. Nah, ini diperumpamakan dengan adanya ujian-ujian yang bertubi-tubi datang menghantam Nabi SAW. Ingat, semakin besar ujian maka semakin dekat yang namanya pertolongan. Makanya jangan berputus asa. Jangan berputus asa ketika ujian datang terus-menerus bersama kita. Jangan berputus asa. Yakinilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala hampir tiba. Namun banyak orang kurang sabar. Banyak orang tidak sabar. Padahal kalau dia mau bersabar, sungguh betapa banyak pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk orang-orang yang beriman dan yakin serta percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian mungkin
pembahasan tentang Isra dan Mi'raj yang bisa kita dapatkan pada pertemuan malam hari ini semoga bermanfaat, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang beriman, beramal, membenarkan semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dengan adanya peristiwa dan keyakinan ini menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kekokohan keislaman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga memberikan manfaat, tambahan ilmu, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.